bahas soal yang nomor 1, yaitu pertanyaan pertama adalah tunjukkan manakah yang menjadi sistem dan lingkungan. Jadi untuk tahu itu mana sistem dan lingkungannya, maka kita lihat dulu zat-zat yang direaksikan, ya. Zat-zat yang direaksikan, jadi yang pertanyaan pertama, sistem. Mana yang merupakan sistemnya? Ya. Jadi yang merupakan sistem itu adalah zat-zat yang bereaksi, ya. Dalam hal ini, zat-zat yang bereaksi adalah amonium klorida dan barium hidroksida. Jadi, amonium klorida adalah NH4Cl dan barium hidroksida adalah BaOH 2 kali. Jadi inilah yang merupakan sistemnya. Kemudian pertanyaan yang B adalah tentukan apakah reaksi tersebut termasuk endoterm atau eksoterm, ya, eksoterm atau endoterm. Nah, perhatikan tadi zat yang bereaksi tersebut ternyata membuat suhu sistem turun, dari 25 derajat Celcius menjadi 12 derajat Celcius. Jadi kalau suhunya turun, ya, jadi yang B suhunya turun dari 25 derajat Celcius kemudian menjadi 12 derajat Celcius. Jadi turun, ya. Kalau turun, maka ini termasuk reaksi endoterm. Kemudian pertanyaan yang C. Buatlah diagram tingkat energinya. Nah, untuk membuat diagram tingkat energi, maka kita harus menuliskan dulu persamaan reaksinya, ya. Persamaan reaksinya adalah, saya jawab C, amonium klorida. Amonium klorida adalah NH4Cl. Kemudian direaksikan dengan barium hidroksida. Barium hidroksida adalah BaOH 2 kali. Kemudian menghasilkan ada 3 senyawa yang dihasilkan di sini, yaitu barium klorida yaitu BaCl2, kemudian air H2O dan gas amonia dan NH3. Kalau mau dibuat fasenya boleh, ya. Nah, inilah reaksinya. Dari reaksi ini kita baru bisa menentukan mana yang merupakan produk, mana yang merupakan reaktan. Jadi zat yang di sebelah kiri atau yang di belakang tanda panah itu merupakan reaktan. Sedangkan untuk zat yang di sebelah kanan atau yang di depan tanda panah itu merupakan produk. Jadi langkah pertama kita tentukan dulu mana produk dan mana reaktannya, ya. Nah, sekarang sudah tahu produk dan reaktannya, baru sekarang kita buat diagram tingkat energinya, ya. Diagram tingkat energinya sudah jelas tadi bahwa reaksi ini adalah reaksi endoterm, ya. Kalau reaksinya endoterm, maka endoterm. Kalau reaksi endoterm berarti entalpi produk itu lebih besar daripada entalpi reaktan, ya. Kalau entalpi produknya lebih besar, berarti posisi produk di atas, sementara reaktannya di bawah, ya. Jadi ini saya buat garisnya dulu. Saya buat garisnya. Ini adalah harga perubahan entalpi, sementara yang ini adalah jalannya reaksi, ya. Jadi produk di atas, siapa tadi produknya? Yang merupakan produk dari reaksi ini adalah BaCl2, H2O, dan NH3, ya. Jadi saya buat di atas produknya, yaitu terdiri dari BaCl2 ditambah dengan H2O ditambah dengan NH3. Ini adalah produknya. Kenapa ditaruh di atas? Karena entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan. Kemudian reaktannya di bawah karena harganya lebih kecil. Yang merupakan reaktan apa tadi? Yang merupakan reaktan adalah NH4Cl atau amonium klorida dan barium hidroksida, ya. Jadi NH4Cl atau amonium klorida ditambah dengan barium hidroksida atau BaOH 2 kali, ini merupakan reaktan. Kemudian arah tanda panah. Arah tanda panah itu selalu dari reaktan menuju ke produk. Reaktannya tadi adalah NH4 dan BaOH. Jadi ini reaktannya NH4Cl dan BaOH. Produknya adalah BaCl plus H2O plus NH3. Jadi tanda panahnya dari reaktan menuju ke produk. Jadi inilah diagram tingkat energi untuk reaksi tersebut, ya. Jadi ini jawaban yang C.
Nah, baiklah untuk pembahasan soal yang nomor 2 ya. Pembahasan soal yang nomor 2, soalnya tadi adalah jika arang atau karbon dibakar dengan oksigen menjadi gas karbon dioksida. Ya, jadi kita buat dulu reaksinya. Arang atau karbon. Karbon adalah C, ya. Kalau mau dibuat fasenya boleh. Arang itu adalah padat. Direaksikan dengan gas oksigen. Oksigen adalah O2, gas adalah G. Menghasilkan gas karbon dioksida, ya. Karbon dioksida adalah CO2, kalau fasenya mau dibikin CO2 gas. Kemudian akan dilepaskan kalor katanya. Dilepaskan kalor sebanyak 393,5 kilojoule. Dilepaskan itu sama saja dengan dibebaskan, ya. Artinya kalau melepaskan atau membebaskan kalor, maka reaksinya adalah reaksi eksoterm. Jadi kalau mau kita tulis delta H-nya di sini, delta H sama dengan min 393,5 kilojoule per mol atau mol min 1, ya. Jadi inilah persamaan termokimianya. Karena yang disuruh pertanyaan pertama adalah persamaan termokimia, ini sudah kita bikin persamaan termokimianya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah buatlah diagram tingkat energi, ya. Jadi pertanyaan yang kedua, diagram tingkat energi kita tentukan mana produk mana reaktan. Produknya adalah CO2, reaktannya adalah C plus O2. Reaksinya eksoterm, ya. Kalau reaksi eksoterm berarti entalpi produknya lebih kecil daripada entalpi reaktan. Ya, sekarang kita lihat diagramnya. Ini adalah harga perubahan entalpinya, ini adalah jalannya reaksi. Produk lebih kecil, produk adalah CO2. Karena lebih kecil produknya, maka CO2 kita tulis di bawah. CO2 kita tuliskan di bawah. Kemudian reaktan harganya lebih besar, reaktan di atas berarti. Siapa reaktannya? C plus O2. Jadi C plus O2. Kalau fasenya mau ditulis juga nggak apa-apa ya. C plus O2. Kemudian tanda panahnya dari reaktan menuju produk. Reaktannya adalah C plus O2, produknya adalah CO2. Jadi ini jawaban untuk soal yang nomor 2. Ini jawaban yang pertama, persamaan termokimianya. Kemudian yang kedua adalah diagram tingkat energi. Oke. Nah, sekarang kita jawab soal yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 ditanya adalah persamaan termokimia. Jadi arti persamaan termokimia, persamaan reaksi yang disertai dengan harga kalor yang menyertai reaksi tersebut. Jadi soalnya itu adalah perubahan entalpi pembentukan standar. Perubahan entalpi pembentukan standar jadi dari CaCO3 solid menghasilkan kalor sebanyak 1207 kJ per mol. Ya, kenapa ada kata menghasilkan atau melepaskan atau membebaskan? Karena harganya negatif. Kalau misalnya harganya positif berarti katanya diganti menjadi bukan membebaskan atau melepaskan, tetapi membutuhkan kalor. Kalau positif, kalau negatif membebaskan atau menghasilkan atau melepaskan. Ya, jadi pembentukan 1 mol CaCO3 menghasilkan kalor sebanyak 1207 kJ. Ya. Persamaan termokimia, ingat F ini artinya pembentukan. Siapa yang dibentuk? Yang terbentuk adalah CaCO3. Arti terbentuk dia sebagai produk. Kalau produk posisinya di depan tanda panah. Ya, jadi tanda panah yang terbentuk adalah CaCO3. Berapa mol CaCO3 yang terbentuk? 1 mol. Lihat di sini harganya kilojoule per mol. Artinya CaCO3 yang terbentuk sebanyak 1 mol. Terbentuk dari unsur apa saja? Terbentuk dari unsur kalsium, unsur karbon, dan unsur oksigen. Kalsium, unsur monoatomik, jadi 1 saja kita menulisnya. Kalsium itu logam, pasti solid ya. Kemudian dengan kalsium sudah kita tulis, sekarang karbon. Karbon juga monoatomik, jadi 1 saja menulisnya, dia juga solid. Dan oksigen, jadi Ca, C, dan O. O adalah oksigen. Oksigen itu termasuk unsur diatomik, jadi kita tidak boleh menulisnya O, tapi harus O2 ya. Oksigen adalah gas. Nah, karena CaCO3 yang terbentuk di sini harus 1 mol, ingat per mol, ini harus 1 ya, koefisiennya harus 1. Sementara unsur yang di sebelah kiri itu tinggal menyesuaikan dengan unsur yang sebelah kanan.
Contohnya, kalsium 1, di sebelah kiri 1 sudah sama. Karbon di sebelah kanan 1, sebelah kiri 1 sudah sama. Oksigen di sebelah kanan ada 3, sementara di sebelah kiri 2. Maka 2 dikali titik-titik supaya menjadi 3. Dikali berapa supaya menjadi 3? Yaitu dikali 3/2. Jadi koefisien oksigennya adalah 3/2. Ya. Baru kita tulis delta H. Delta H-nya adalah min 1207 kilojoule per mol. Ya. Nah, jadi ini persamaan termokimia untuk yang nomor 3 bagian A. Sekarang kita jawab untuk yang nomor 3 bagian B. Nomor 3 bagian B adalah delta Hc. Delta Hc, masih ingat apa delta Hc? Delta Hc itu adalah entalpi pembakaran ya. Jadi delta Hc standar pembakaran metanol. Metanol adalah CH3OH. Menghasilkan kalor sebanyak min 638 kilojoule per mol atau mol min 1. C, combustion atau pembakaran. Siapa yang dibakar? Yang dibakar adalah CH3OH. Apa arti pembakaran? Arti pembakaran, zat ini direaksikan dengan oksigen atau O2. Ya. Jadi yang dibakar adalah CH3OH. CH3OH dibakar artinya dia direaksikan dengan oksigen atau O2. Boleh ditulis fasenya ya. Kemudian menghasilkan, ingat kalau senyawa karbon atau senyawa hidrokarbon jika dibakar secara sempurna hasilnya adalah CO2 plus H2O ya. Nah, ini senyawa hidrokarbon atau senyawa karbon. Terdiri dari C, H dan O. Jadi kalau C, H dan O berarti dia senyawa karbon. Kalau C dengan H saja berarti hidrokarbon ya. Nah, senyawa karbon dan hidrokarbon kalau dibakar sempurna hasilnya pasti CO2 plus H2O. Jadi di sini CO2 gas ditambah dengan air atau H2O. Siapa yang harus 1 mol? Yang dibakar dong. Yang dibakar adalah CH3OH yaitu sebanyak 638 kilojoule per mol. Jadi yang dibakar ini harus 1 mol. Jadi koefisiennya harus 1 di sini ya. Sementara zat yang di kanan atau yang lainnya tinggal menyesuaikan dengan zat yang dibakar ini ya. Jadi sekarang C sebelah kiri ada 1. C-nya 1 sudah sama. Hidrogen 3 tambah 1, ada 4 hidrogennya. Sementara di sini baru 2, maka kita kali 2. 2 kali 2 4 jadi kan. C-nya sudah sama, H-nya sudah sama, tinggal oksigen. Oksigen di sini berapa? 2. Di sini 1, 2 tambah 1, 3. Sementara di sini oksigennya ada 4. Dikali berapa jadi supaya 4? Di sini sudah ada 1. Ini nggak bisa dikali lagi karena udah jelas 1 koefisiennya. 1 ya. Supaya 4 berarti di sini harus 3 kan? Jadi 2 dikali berapa supaya 3? Yaitu dikali 3/2. Nah, sekarang sudah sama semua. Kalau sudah sama semua, baru kita tulis berapa harga perubahan entalpinya. Dari soal diketahui min 638 kilojoule per mol atau mol min 1 ya. Jadi pada pembakaran 1 mol metanol dibebaskan kalor sebanyak 638 kilojoule per mol. Begitu. Sekarang soal yang berikutnya, soal yang keempat yaitu pada penguraian gas amonia menjadi gas hidrogen dan nitrogen diperlukan kalor 46 kJ. Penguraian ya. Jadi yang diketahui soal nomor 4 ini adalah penguraian amonia. Penguraian amonia. Amonia adalah NH3 ya. Diperlukan kalor katanya. Kalau diperlukan berarti positif atau negatif delta H-nya? Diperlukan sama saja dengan membutuhkan, berarti endoterm. Endoterm delta H-nya adalah positif. Diperlukan kalor sebanyak 46 kilojoule tiap mol. Tiap mol berarti per mol ya, per mol atau mol min 1. Nah, itu yang diketahui. Pertanyaannya adalah tentukanlah delta HF gas amonia tersebut. Jadi delta HF itu adalah entalpi pembentukan. Ingat, entalpi penguraian dengan entalpi pembentukan adalah kebalikan. Jadi kalau entalpi penguraiannya plus 46, maka entalpi pembentukannya adalah min 46 kJ per mol ya. Jadi
entalpi pembentukan atau delta HF dari amonia yaitu NH3 kebalikannya. Kalau penguraiannya plus maka pembentukannya adalah min 46 kJ per mol ya. Jadi antara penguraian dan pembentukan atau F hanya kebalikannya saja ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah tentukan delta HF-nya sudah dan tuliskan persamaan termokimianya ya. Jadi pembentukannya adalah min 46 dan tuliskan persamaan termokimia pembentukannya. Jadi persamaan termokimianya ini persamaan termokimia pembentukan ya, pembentukan amonia. Pembentukan amonia adalah NH3. Apa arti pembentukan? Pembentukan itu sama saja dengan terbentuk. Terbentuk atau dihasilkan sama saja. Berarti amonia ini kalau dia terbentuk maka dia sebagai produk ya. Produk berarti posisinya di kanan atau di depan tanda panah. Nah, ini terbentuk amonia. Terbentuk dari unsur apa saja? Terbentuk dari nitrogen dan hidrogen. Nitrogen ingat adalah unsur diatomik, maka kita harus menulisnya N2 ya. Hidrogen juga termasuk diatomik juga, maka kita harus menulisnya H2. Kalau mau pakai fase boleh. Di sini gas, ini juga gas, ini juga gas ya. Yang mana harus 1 mol? Ingat ini pembentukan amonia min 46 kJ per mol. Berarti amonia yang harus 1 mol. Ini harus 1 berarti koefisiennya ya. Nitrogen di kanan 1 sedangkan di kiri 2, maka ini kita kali setengah. Hidrogen di kanan 3, di sebelah kiri 2, maka kita kali 3/2. Sudah setara, baru kita tulis delta H sama dengan min 46 kJ per mol atau mol min 1. Gitu ya. Nah, itulah pembahasan soal yang nomor 4. Nah, sekarang pembahasan soal yang nomor 5 ya. Jadi nomor 5 tadi katanya pembakaran 1,6 gram CH4 atau metana dibebaskan kalor sebanyak 80,2 kJ ya. Dan massa atom relatif karbon 12, massa atom relatif hidrogen adalah 1. Pertanyaannya adalah berapa harga perubahan entalpi standar CH4? Arti standar masih ingat? Arti standar itu diukur pada suhu 25 dan tekanan 1 atm ya. Arti standar berarti CH4 di sini harus dalam satuan kilojoule per mol. Jadi kalau ditanya berapa entalpi standar, maka harus dalam satuan kilojoule per mol atau kilojoule mol min 1 ya. Nah, dalam hal ini perlu kita cari dulu ya. Metana sebanyak 1,6 gram ini berapa mol? Jadi dari 1,6 gram kita jadikan mol dulu berarti ya. Mungkin masih ingat waktu di kelas 10 pernah belajar bahwa rumus massa adalah gram dikali mr atau massa dikali mr ya. Waktu di kelas berapa? Waktu di kelas 10 ya. Waktu di kelas 10 rumus massa sama dengan mol dikali mr. Mr atau massa molar atau mm sama saja ya. Massa mol kali mr. Kalau molnya dicari berarti mol sama dengan massa dibagi mr gitu kan. Nah, sekarang kita lihat nih. Jadi mol itu simbolnya adalah N ya. Mol CH4 massa dibagi mr. Berapa massa CH4? Yaitu massa itu satuannya 1 gram ya. Yaitu 1,6 gram. Saya buat satuannya. mr atau massa molar atau mm ya. CH4 C massanya 12, hidrogen massanya 1, tapi hidrogennya ada 4. Jadi 1 kali 4, 12 kali 1 12, kemudian hidrogennya ada 1 kali 1 sorry. Jadi C AR-nya 12 dikali 1, kan C-nya ada 1 di sini. Jadi 12 kali 1. Hidrogen masanya 1. Hidrogennya ada 4. Jadi 1 kali 4 sama dengan 4 dijumlahkan sama dengan 16. Jadi 1,6 gram dibagi 16. Ingat mr atau massa molar satuannya adalah gram per mol. Ya. Gramnya coret tinggal mol ya. 1,6 dibagi 16 sama dengan 0,1. 0,1 mol satuannya. Ya. Nah, satuannya adalah 0,1 mol.
Sekarang pertanyaannya, berapa harga entalpi CH4 untuk satuan kilojoule per mol? Kenapa harus 1 mol? Karena ditanya pada keadaan standar. Ya, jadi kita buat seperti ini saja perbandingan ya. Perbandingan kalau 0,1 mol, 0,1 mol, ini kan 0,1 mol ya. Maka entalpi yang dibebaskan sebanyak 80,2. Kalau dibebaskan amin ya, min 80,2. Kemudian sekarang yang ditanya 1 mol, kilojoule per mol kan ditanya. Berapa kalau 1 mol? 1 mol, maka kalori yang dibebaskannya berapa? Kita anggap saja dengan X. Jadi kali silang saja ya. Maka X sama dengan 1 mol dikali min 80,2 per 0,1 per 0,1 mol. Molnya bisa dicoret. Jadi min 80,2 dibagi 0,1 sama dengan berapa? Sama dengan 800 ya. 802 kilojoule setiap molnya. Harganya adalah min. Seperti itu. Jadi perbandingan. Masih sambungan dari soal nomor 5 tadi ya. Tadi sudah kita hitung, ternyata kalori yang dia bebaskan sebanyak 802 kilojoule untuk 1 mol ya, atau per mol ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, tuliskan persamaan termokimia. Jadi persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang disertai dengan harga kalori yang menyertai reaksi tersebut. Tadi katanya pembakaran metana. Artinya metana direaksikan dengan O2. Jadi CH4 direaksikan dengan O2 akan menjadi, ingat, senyawa hidrokarbon atau senyawa karbon. Kalau dibakar secara sempurna, hasilnya adalah CO2 plus H2O. Disetarakan siapa yang harus 1 mol? Yang harus 1 mol adalah zat yang dibakar, yaitu metana. Jadi di sini koefisiennya harus 1. Tinggal menyetarakan dengan yang lain. Karbonnya 1 sudah sama. Hidrogen sebelah kiri 4, di sini 2, maka kita kali 2. Oksigennya 2 kali 1, 2. 1 kali 2, 2. Jadi 2 dengan 2, 4, maka yang ini harus dikali 2. Udah setara ya? Jadi sekarang kita tulis lagi persamaan reaksinya. Jadi persamaan reaksinya adalah CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Harga entalpi yang kita hitung tadi yaitu min 802 kilojoule per mol atau kilojoule mol min 1.